Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ni'amuhu la tuhsa wa ala'uhu laysa laha muntaha, amma ba'd. Fa ikhwati fillah, naltaqi marratan ukhra fi hadhihi al-munasabah at-thayyibah. Fa insyaallah sanastamir darsana fi maddatil adabi wal akhlaq min kitab Sahihil Adabil Islamiyah, wa atamannakum ala sihhatin wa afiyah wa salamah, wa atamannakum ala hamasatin li musyarakati hadad darsil muhim al mufid. Taib ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu adab al-Id. Jadi kita akan membahas adab-adab pada hari raya. Wa qabla dzalika ana ansahukum an taftahu kitabakumul muqarrar wa tastami'u ila hada al-bayan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang adab-adab hari raya. Wa qabla an azkur lakum adabal Id tafsilan, urid an azkur lakum adabal Id mujmalan. Jadi sebelum Ustadz menjelaskan adab Id ini secara terperinci, Ustadz ingin menyebutkan secara global. Ustadz ingin menyebutkan dulu poin-poin di dalam adab hari raya tersebut secara keseluruhan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Al-adabul awal ikhraju shadaqatil fitri qabla al-khuruji ilal musalla. Mengeluarkan zakat fitri sebelum berangkat menuju tempat dilaksanakannya sholat Id. Jadi sebelum berangkat menuju sholat Id, kita sudah mengeluarkan zakat fitri. As-tsani al-iktisal lil Id, mandi karena hari raya. As-salis lubusu ahsani thiyab, memakai pakaian yang terbaik, yang paling bagus atau yang paling indah. Ar-rabi aklu tamaratin qabla al-khuruji ilal musalla fi Idil Fitri, mengonsumsi kurma sebelum berangkat ke tempat dilaksanakannya sholat Id al-Fitri. Al-khamis ta'khirul fitri fi Idil Adha hatta yarji'a minal musalla faya'kula min uduhiyatihi. Yang kelima, melambatkan berbuka ketika hari raya Idul Adha sampai dia pulang dari tempat dilaksanakannya sholat Id tersebut, kemudian dia makan dari kurbannya, dari daging kurbannya. Jadi ketika Idul Adha itu kita disunahkan untuk jangan mengonsumsi apapun dulu, ya. Kita berangkat ke tempat dilaksanakannya sholat Id tanpa mengonsumsi apapun. Nah, nanti setelah pulang
baru kita sarapan ya. Kalau bisa baru kita makan dari daging kurban ya. Jadi kalau bisa nanti kita makannya setelah pulang dari sholat id tersebut, dan yang kita makan itu pun adalah daging kurban yang disembelih pada hari itu. Jadi itu sunnahnya. Kemudian yang keenam, istihbabul iktsar minas shadaqah yaumal id. Disunnahkannya memperbanyak sedekah pada hari raya id. Kemudian as-sabi, yang ketujuh, az-zahabu ila musallal id min tariqin warruju'u min akhar. Berangkat ke tempat dilaksanakannya salat id dari suatu jalan dan pulangnya dari jalan yang lain. Ya, misalnya jalan menuju tempat tersebut, masjid tersebut atau lapangan tersebut ada dua jalan atau lebih, maka kita dianjurkan untuk pergi berangkat dari jalan A, kemudian nanti pulangnya dari jalan B atau sebaliknya. Kemudian yang ke-8 adalah az-zahabu ila musallal id masyian. Berangkat ke tempat dilaksanakannya salat id masyian, berjalan kaki. Baik. At-tasi, yang ke-9, istihbabu khurujin nisa'i li salatil id bila tazayyunin au tabarrujin au tatayyubin. Disunnahkan berangkatnya para wanita menuju salat id tanpa menghiasi diri. Bila tazayyunin, tidak menghiasi diri. Au tabarrujin, menampakkan kecantikannya kepada orang lain, kepada yang bukan mahramnya. Au tatayyubin, atau memakai wangi-wangian. Ya. Jadi para akhwat itu disunahkan ketika hari raya untuk tetap menghadiri sholat id, namun disunahkan agar jangan memakai wangi-wangian, ya, tidak berhias, ya, berhias diri, tidak pula menampakkan kecantikannya kepada yang bukan mahramnya. Kemudian yang ke-10, at-tabakiru ayyamal idain. Sesegera mungkin berangkat ke tempat dilaksanakannya sholat id, ya, pada hari raya. Yang ke-11, at-tahni'atu bil id, mengucapkan selamat, ya, mengucapkan selamat hari raya atau selamat lebaran, ya, ada doanya. Kemudian yang ke-12, al-udhiyah, yaitu berkurban, menyembelih hewan kurban. Dan ini untuk hari raya Idul Adha. Adapun di hari raya Idul Fitri, al-udhiyah ini tidak dianjurkan. Yang ke-13, la ya'khudhu al-mudahhi min sya'rihi wala min asfarihi syai'an min dukhuli hilali dzilhijjah hatta yudahhi. Tidak memotong orang yang ingin berkurban min sya'rihi, rambutnya, wala min asfarihi syai'an, dan tidak pula memotong kukunya, min dukhuli hilali dzilhijjah hatta yudahhi, sejak awal Zulhijjah sampai dia nanti melaksanakan kurban. Jadi orang yang ingin berkurban ketika di hari raya Idul Adha disunahkan untuk tidak memotong kukunya, tidak memotong rambutnya atau memendekkan rambutnya,
ketika sudah masuk bulan Zulhijjah. Baik, di sini kita akan jelaskan satu persatu dari adab-adab hari raya. Di sini akan kita jelaskan disertai dengan dalil. Baik, yang pertama adalah ikhraju shadaqatil fitri qabla al-khuruji ila al-musalla. Memberikan atau mengeluarkan zakat fitri sebelum berangkat menuju salat Id. Rawa al-Bukhari fi sahihihi. Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila sholati. Menyuruh untuk mengeluarkan atau memberikan zakat fitri itu sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Maksudnya sebelum keluarnya manusia menuju sholat, dilaksanakannya sholat Id. Ya, sebelum keluarnya manusia untuk melaksanakan sholat Id, kita sudah mengeluarkan zakat fitri. Ya, ini sunnahnya. Ya. Jadi waktu sunnahnya adalah sebelum kita melaksanakan sholat Id tersebut. Apakah boleh malamnya, malam hari raya, atau sebelum-sebelumnya? Boleh juga, tapi lebih afdal adalah sebelum kita berangkat menuju sholat Id, ya disitulah kita keluarkan zakat fitri tersebut. Naam, nuasil atsani al-iktisal lil Id. Sunnah yang kedua yang perlu kita laksanakan ketika hari raya adalah al-iktisal, mandi. Rawa al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi meriwayatkan, wa Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahihin, dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, an Zazan qala, dari Zazan beliau menuturkan, sa'ala rajulun Aliyan radhiyallahu anhu anil ghusli. Bertanyalah seseorang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang mandi. Qala iktasil kulla yaumin in syi'ta. Sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu menjawab, iktasil kulla yaumin in syi'ta. Mandilah setiap hari jika Anda menghendakinya, jika Anda mau. Jadi sahabat yang mulia menjawab, silahkan Anda mandi tiap hari, ya, sesuka hati Anda. Faqala lal ghuslu alladhi huwal ghuslu. Lalu laki-laki tersebut menimpali, bukan mandi biasa yang saya maksudkan. Jadi yang ingin dia tanya ternyata bukan mandi sekedar mandi biasa. Tapi yang dia tanyakan adalah mandi yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijawab oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala yaumal jum'ati wa yauma arafah wa yauman nahri wa yaumal fitri. Ali radhiyallahu anhu menjawab, sahabat Ali yang mulia radhiyallahu anhu menjawab, hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha. Jadi Yauman Nahri ini adalah hari Idul Adha, wa Yaumal Fitri, hari raya Idul Fitri. Jadi kalau mandi yang disunahkan atau yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mandi pada hari Jumat, mandi hari Arafah, mandi Idul Adha, dan mandi di Idul Fitri. Dan ternyata laki-laki ini bukan bertanya tentang mandi biasa, tapi dia bertanya tentang mandi-mandi yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia mengatakan lagi, lal ghuslul ladhi huwal ghuslu, ya, bukan mandi biasa yang saya maksud, katanya. Baik, nakhdu ila al-adab as-salis. Kita akan lanjutkan dan melangkah untuk menjelaskan adab yang ketiga.
lubusu ahsanis thiyabi, memakai yang paling bagus pakaiannya. Jadi di hari raya ketika Lebaran kita disunahkan untuk memakai pakaian yang paling indah, yang paling bagus ya, yang paling mahal. Rawa At-Tabarani fil Awsat bi sanadin hasanin. Imam At-Tabarani meriwayatkan di dalam kitab Al-Awsat bi sanadin hasanin dengan sanad yang hasan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, qala beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal 'idi burdatan hamra. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pada hari Id burdatan hamra, selendang yang berwarna merah. Jadi ini pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling bagus, yang paling indah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya pada hari Id, ya. Jadi kita disuruh untuk senantiasa mengikuti, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhari raya memakai pakaian yang paling bagus. Maka kita pun mencoba untuk memakai pakaian yang paling bagus. Kita berusaha untuk memakai pakaian yang paling indah ketika hari raya. Ar-rabi aklu tamaratin qabla al-khuruji ila al-musalla fi Idul Fitri. Mengonsumsi atau memakan kurma sebelum berangkat menuju tempat dilaksanakannya sholat Id pada hari raya Idul Fitri. Jadi ketika hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk berbuka, maksudnya disunahkan untuk makan dulu, sarapan. Dan di sini disunahkan sarapannya adalah kita mengonsumsi kurma. Jadi sebelum kita berangkat ke masjid atau ke lapangan, kalau misalnya sholat Idnya dilaksanakan di lapangan, di tanah yang luas, maka sebelum berangkat kita mengonsumsi makanan dulu, dan disunahkan adalah yang kita konsumsi ketika itu adalah kurma. Rawa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat menuju tempat dilaksanakannya sholat, la yaghdu yaumal fitri, tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri, hatta ya'kula tamaratin, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengonsumsi beberapa buah kurma. Wa fi riwayatin ya'kuluhunna witra, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengonsumsinya dengan bilangan ganjil, ya. Jadi disunahkan kita mengonsumsi kurma tersebut dan jumlahnya ganjil, 1, 3, 5 dan seterusnya. Wa fi riwayatin li Ibnu Hibban bi sanadin hasanin, di dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fitri hatta ya'kula tamaratin salasan au khamsan au sab'an. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengonsumsi beberapa buah kurma. Salasan au khamsan au sab'an, 3, 5 atau 7, ya. Jadi jumlahnya ganjil, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengonsumsi kurma tersebut dengan jumlah yang ganjil. Baik, kita lanjut yang kelima, ta'khirul fitri fi Idil Adha hatta yarji'a minal musalla fayakula min uduhiyatihi. Melambatkan untuk berbuka ketika hari raya Idul Adha
sampai dia kembali dari tempat dilaksanakannya sholat, sampai dia pulang dari tempat dilaksanakannya sholat, fayakula min uduhiyatihi, lalu dia mengonsumsi dari hewan yang dikurbankan ketika itu. Jadi ketika Idul Adha kita disunahkan untuk jangan dulu mengonsumsi apapun, ya, sebelum berangkat ke masjid. Dan kita nanti sarapan atau makan itu setelah pulang dari masjid atau setelah pulang dari melaksanakan sholat Idul Adha tersebut. Dan kita upayakan ketika itu daging kurban yang kita jadikan sebagai konsumsi yang kita makan, ya, ketika hari raya Id al-Adha. Rawa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai dia makan. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusalliya, dan beliau tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai beliau sallallahu alaihi wasallam salat. Wa fi riwayatin li Ahmad wa huwa hasanun bi turuqihi, dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dan hadisnya hadis hasan bi turuqihi, dengan jalur-jalurnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri sampai beliau sallallahu alaihi wasallam makan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam makan dulu. Kalau di hari raya Idul Fitri baru dia berangkat ke tempat dilaksanakannya salat Id tersebut. Wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak makan pada hari raya Idul Adha sampai beliau sallallahu alaihi wasallam pulang dari salat Id. Jadi sunnahnya adalah seperti itu. Ketika hari raya Idul Fitri disunahkan sarapan sebelum berangkat ke masjid, sebelum berangkat untuk melaksanakan salat Id. Adapun ketika salat Idul Adha disunahkan jangan dulu mengonsumsi apapun sebelum melaksanakan sholat Id. Tetapi nanti kita makan atau sarapan itu setelah sholat Id dilaksanakan. Ya, kita lanjut yang keenam adalah istihbabul iktsar minas shadaqah yauma al-Id. Disunahkan untuk memperbanyak sedekah pada hari raya. Rawa Muslim an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal adha wa yaumal fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu keluar pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Fayabda'u bis salati fa idza shalla salatahu wa sallama qama fa aqbala 'alan nas wa hum julusun fi musallahum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai salat. Fa idza shalla, apabila beliau telah selesai salat. Fa idza shalla salatahu, apabila beliau telah salat Id, wa sallama, dan mengucapkan salam, qama fa aqbala 'alan nas. Beliau berdiri menghadap manusia, wahum julusun fi musallahum, sedangkan orang-orang ketika itu duduk di tempat solat mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah solat maka beliau berdiri, maksudnya berkhutbah. Fa idza kana lahu hajatun bi ba'din dzakarahu linnas,
Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hajat, memiliki kepentingan, ingin mengutus atau mengirim zakaruhu linnas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya untuk manusia. Jadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di hari raya, ya, di dalam khutbahnya itu, kalau dia memang ada hajat ingin mengutus misalnya dai ataupun misalnya pasukan perang ke suatu tempat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya ketika beliau berkhutbah. Au kanat lahu hajatun bi ghairi dzalika amaruhum biha. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hajat, memiliki kepentingan selain yang demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk melaksanakannya. Wa kana yaqulu, dan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tasaddaqu, 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 bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Wa kana aktsaru man yatasaddaqu an-nisa, dan adalah ketika itu yang paling banyak bersedekah adalah para wanita, para akhwat. Jadi di dalam khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menganjurkan untuk bersedekah, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang kata-katanya, tasaddaqu, tasaddaqu, tasaddaqu. Dan ternyata ketika itu yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita. Wa fi riwayatin li Ibni Majah bi sanadin hasanin, dan dalam satu riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal 'idi fa yusalli bin nas. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Id, lalu beliau salat dengan manusia rakaataini, 2 rakaat. Summa yusallimu, kemudian beliau salam. Fayakifu ala rijlaihi fayastaqbilun nasa, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fayastaqbilun nas, menghadap manusia, menghadap orang-orang. Wahum julusun, sedangkan mereka duduk. Jadi jamaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu duduk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri berkhutbah. Fayaqulu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaddaqu, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Fa'aktsaru man yatasaddaqu an-nisa'u, yang paling banyak memberikan sedekah adalah para wanita. Bil qurti, dengan anting-anting. Wal khotam, cincin. Wasyai, dan hal yang lain. Jadi yang paling banyak ketika itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau para sahabatnya untuk bersedekah, adalah perempuan, ya, para wanita yang paling bersemangat ketika itu untuk bersedekah. Wa fi riwayatin lil Bukhari, di dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitri ilal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika hari raya Idul Adha atau ketika hari raya Idul Fitri menuju tempat dilaksanakannya salat. Summan sarafa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, fa wa'adun nasa wa amaruhum bis shadaqah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada orang-orang, mengingatkan orang-orang, wa amaruhum bis shadaqah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk bersedekah. Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayuhan nasu tasaddaqu, wahai para manusia, bersedekahlah kalian. Famarra 'alan nisa'i faqala, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati para wanita, para akhwat, lalu beliau bersabda, ya ma'syarun nisa'i tasaddaqna,
wahai para wanita, wahai para akhwat, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Sesungguhnya saya melihat kalian yang paling banyak menjadi penduduk neraka. Saya melihat kalian banyak menjadi penghuni neraka. Fakulna wa bima dzalika ya Rasulullah. Lalu para sahabiat itu bertanya, kenapa bisa demikian wahai Rasulullah? Kenapa dari kalangan kami, dari kalangan wanita yang banyak masuk ke dalam neraka wahai Rasulullah? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tuksirnal la'an wa takfurnal ashir. Kalian banyak sekali melaknat dan kufur terhadap kebaikan suami, kufur terhadap pemberian suami. Ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin azhab li lubbir rajulil hazib min ihdakunna ya ma'syaran nisa. Saya tidak pernah melihat yang paling kurang akalnya dan agamanya, paling banyak mampu untuk menghilangkan akal laki-laki yang tegas dari kalian, wahai para wanita. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini bahwa para akhwat atau para wanita memang memiliki kekurangan baik dari segi berpikir, dari segi akal ataupun dari segi agamanya. Kan tetapi walaupun begitu bisa membuat para lelaki yang tegas untuk kehilangan akal, ya, maksudnya tunduk kepada para wanita. Summan sorofa, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling. Falamma sara ila manzilihi ja'at Zainabu imra'atu bin Mas'udin tasta'zinu alaihi faqila ya Rasulullah hadhihi Zainabu. Falamma sara ila manzilihi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah pulang ke rumahnya, datanglah Zainab imra'atu ibni Mas'ud, istri ibnu Mas'ud, tasta'zinu alaihi, minta izin atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan wahai Rasulullah, hadihi Zainab, ini ada Zainab. Faqala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ayyuz Zayanib, Zainab yang mana? Faqila, maka dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, imro'atu ibni Mas'udin, istri ibnu Mas'ud. Qala na'am i'zanu laha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, persilahkan baginya, suruh dia masuk. Fa'udhina laha, lalu diizinkan baginya. Qalat, lalu dia bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innaka amartal yauma bis sadaqah, sesungguhnya engkau menyuruh pada hari ini untuk bersedekah. Wa kana indi hulliyun li fa aradtu an atasaddaqa bihi, dan saya mempunyai hulliyun, perhiasan, fa aradtu an atasaddaq bih, maka saya ingin bersedekah, maka saya ingin menyedekahkannya. Faza'ama ibnu Mas'udin annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Lalu ibnu Mas'ud mengklaim, mengaku bahwa dialah dan anaknya yang lebih berhak untuk aku berikan sedekah kepadanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqa ibnu Mas'udin, benarlah ibnu Mas'ud, zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim, suamimu, anakmu, orang yang lebih berhak untuk anti sedekahkan kepada mereka dibandingkan orang lain. Jadi dari hadis ini kita simpulkan bahwa memang di hari raya
ketika Lebaran itu disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Nah, di sini disebutkan bahwa ada seorang sahabiah, dia memiliki harta, dia memiliki perhiasan yang ingin dia sedekahkan ketika itu, dan ternyata suaminya Ibnu Mas'ud ya mengaku bahwa keluarga, yaitu dirinya sendiri dan anak-anaknya, lebih berhak sebenarnya untuk menerima sedekah tersebut dari istrinya. Lalu istrinya pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah hal tersebut benar, dan ternyata dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling berhak untuk menerima sedekah kita yang pertama kali adalah sebenarnya keluarga kita sendiri. Ya, kita utamakan keluarga kita baru orang lain. Baik, kita lanjut. Adab yang ketujuh adalah az-zahab ila musallal id min tariqin war ruju' min akhar. Berangkat menuju tempat dilaksanakannya salat id dari jalan yang berbeda. Ya. Misalnya berangkat dari jalan A, pulang dari jalan B, ya. Min tariqin war ruju' min akhar. Berangkat dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Rawa Al-Bukhari fi sahihihi, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idin khalafat tariqa. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hari Id, beliau khalafa at-tariqa, beliau sallallahu alaihi wasallam menyelisihi jalannya, membedakan jalannya. Jalan untuk berangkat ke tempat dilaksanakannya sholat id tersebut berbeda dengan jalan ketika pulang. Rawa At-Tirmidzi wa hassanahu. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan wa hassanahu, dan beliau menghasankannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumal 'idi fi tariqin raja'a fi ghairihi. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar pada hari Id, berjalan di satu jalan, raja'a fi ghairihi, beliau pulang di jalan yang lain. Jadi sebenarnya hadis ini konteksnya sama, cuman redaksi berbeda, ya. Tujuannya sama, kemudian redaksinya yang berbeda, lapasnya yang berbeda. Yang kedelapan, az-zahabu ila musallal id masyian. Yang kedelapan adalah az-zahabu ila musallal id masyian. Berangkat ke tempat dilaksanakannya salat id berjalan kaki. Rawa At-Tirmidzi wa hassanahu. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan menghasankannya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, minas sunnah, termasuk dari sunnah, antakhruja ilal idi masyian, bahwa kamu keluar berangkat menuju id masyian, berjalan kaki. Wa antakula syai'an qabla an takhruj, dan makan sesuatu sebelum kamu keluar. Dan ini untuk hari raya Id Al-Fitri. Taib ikhwati fillah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut insyaallah adab-adab yang selanjutnya di pertemuan berikutnya, dan ini pun sudah lumayan sangat panjang, ya. Kita upayakan dalam beberapa hari ini sebelum ujian untuk sampai kepada batas yang telah ditentukan oleh pihak pondok, ya. Sebenarnya batas mapel adab akhlak ini masih sangat banyak, ya. Mungkin baru setengah, ya, yang kita pelajari. Padahal target untuk semester ini masih sangat banyak. Jadi kita upayakan
setiap pertemuan berikutnya ini pembahasannya akan lebih panjang dan lebih banyak adab-adab yang kita jelaskan. Makanya kita upayakan untuk adabul id ini 2 kali pertemuan selesai ya. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukran lakum jami'an ala husni istima'ikum wa musyarakatikumul jayyidah, fajazakumullahu khairan wa as'alullah subhanahu wa ta'ala ay yarzuqakumut taufiq fi fahmi ma darasnahu wal amalu bih. Fa nakhtatim liqa'ana hada bi du'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التقوا في العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. ويشرع التكبير من بعد غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال الله